Oke, Pak Reza, makasih Pak Reza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan manajer bagian, rekan-rekan Asman, rekan-rekan supervisor. Baik, untuk overview WIG P3 Padang minggu ke-4 April. Untuk LM1 UP3 itu terkait dengan membuat dan menyampaikan WO untuk penggantian KW meter ULP sesuai LBKP sebanyak 370 pelanggan. Untuk minggu keempat kemarin kita realisasi sebanyak 583 pelanggan. Alhamdulillah ini melampaui dari target. Kemudian untuk LM2 memeriksa pelanggan daya 53.000 KVA sebanyak 15 pelanggan per minggu. Untuk minggu keempat, alhamdulillah kita juga berhasil dari target 15 kita dapat memeriksa 19 pelanggan sesuai dengan komitmen kita minggu kemarin. Kita berusaha untuk mencapai target yang tertinggal. Sementara untuk pencapaian sisi KWH P2TL, alhamdulillah kita juga mencapai di minggu keempat kemarin banyak 155.137 KWH dari target mingguan yang kita tetapkan sebanyak 74.158. Untuk kendala di 2 LM ini tidak ada kendala. Untuk komitmen sama dengan minggu kemarin, tetap berusaha untuk pencapaian target untuk minggu pertama di bulan Aprilnya. Untuk LM1 UP3 ULP itu membuat dan menyampaikan penggantian ULP sebanyak 370 pelanggan setiap minggu. Untuk realisasinya di seluruh ULP hampir semuanya ketawa, kecuali itu Pariaman. Kondisinya masih sama dengan minggu kemarin, kendalanya yaitu petugas RAPP-nya ada yang sakit. Kemarin kita sudah panggil vendornya terkait dengan petugas yang sakit, cuma karena memang untuk kontrak kita mungkin akan berakhir ini di bulan depan, sehingga memang agak dilema untuk merekrut pegawai baru oleh vendornya. Memang kita coba arahkan optimalkan ke WLP yang masih banyak potensi. Sebenarnya Pariaman ini cukup banyak potensi, cuma memang kondisi penambahan anggota jadi kendala oleh vendor. Untuk Belanti kemarin itu karena memang kurang maksimal, diakibatkan oleh ada beberapa juga yang kurang fokus karena alasan puasa dan segala macam. Untuk pemain tetap fokus melakukan penggantian sesuai pelaksanaan ganti KWH sesuai dengan LBKB. Kemudian LM2 ULP memeriksa pelanggan pengukuran langsung sebanyak 920 pelanggan, 929 pelanggan setiap minggu. Untuk pemeriksaan sendiri ada 2 ULP yang terkendalanya, yaitu di ULP Lubuk Alung dan Sicincin. Di Lubuk Alung memang ada 2 hari vendor tidak masuk, sama dengan Sicincin karena memang dari 2 hari itu tidak ada temuan di hari-hari sebelumnya, sehingga memang kita optimalkan sebagai sanksi jika ULP tidak ada temuan, kita akan narik petugas untuk kita alihkan kepada ULP yang banyak temuan. Ini komitmen kita dengan beberapa ULP seperti itu. Kemudian
untuk memaksimalkan untuk komitmennya di ULP Lubuk Alung memaksimalkan pemeriksaan OBKB dari OPD yang ditindaklanjuti untuk tindak lanjut kedua Hotel Mangkrak. Kemudian untuk si cincin komitmennya lebih berusaha dalam pemeriksaan meter pelanggan. Sementara untuk pencapaian KWH ada 3 ULP yang statusnya menangis, yaitu cincin yang kondisi 0 KWH kemarin pencapaiannya. Kemudian Tua Bejat juga 0 KWH. Kemudian untuk Kuranji pencapaian kemarin 2.479 dari target 10.863. Kalau secara temuan sebenarnya Kuranji kemarin cukup banyak temuan, tapi memang kendala untuk SPH belum terlaksana. Kita coba delivery minggu ini untuk membuat surat penagihannya kepada berupa surat SP1, SP2-nya kepada pelanggan. Mudah-mudahan minggu ini ada realisasi sehingga untuk menutupi kekurangan minggu ini bisa terrealisasi. Namun secara kumulatif kita masih tetap di rel pencapaian KWH mingguan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari UP3 Padang terkait dengan scoreboard minggu keempat. Demikian saja, mohon masukan dari rekan-rekan wilayah dan rekan-rekan asmen lainnya. Terima kasih, kita tutup sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ed dari P3 Padang untuk paparannya terkait LM1. Kita lihat untuk pencapaiannya, trennya sudah selalu meningkat dari 3 minggu terakhir ini. Alhamdulillah, kita apresiasi dan terima kasih P3 Padang. Mungkin ada 2 LP yang tidak maksimal, yang belum maksimal ya, terkait dengan petugas yang sakit. Mungkin dari ULP-nya sendiri dan vendor bisa koordinasi nanti terkait penyelesaiannya atau pengganti. Kalau tidak bisa rekrutmen petugas, mungkin ada alternatif lain disubkonkan apakah itu fee-nya per meter atau seperti apa perhitungannya. Selain kalau memang tidak memungkinkan untuk perekrutan tenaga kerja baru, mungkin bisa dijadikan alternatif. Yang kedua dia terkait dengan kontrak, mungkin yang keraguan-keraguannya, misalnya direkrut sekarang mungkin nanti kontrak kedepannya tidak dapat, dia akan merugi, mungkin seperti itu kita pahami untuk kondisi itu. Terima kasih untuk P3 Padang. Mungkin terkait dengan LM1 tidak banyak yang kita komentari, untuk pencapaiannya sudah luar biasa dari minggu ke minggu, 2 minggu terakhir ini. Terima kasih Pak Tajiat. Mungkin itu tanggapan LM1. Berikutnya kita lanjut untuk tanggapan LM2-nya. Kita mintakan kepada Pak Solekan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Tadri. Terima kasih Pak Tadri atas penyampaiannya. LM2 untuk di sisi UP3 target 15, pencapaian 19. Melesat dari minggu kemarin karena memang masih terutang ya. Tapi terima kasih atas pengejarannya seperti itu ya. Terus dari sisi LM2 untuk ULP di si cincin ya, cincin sama Lubuk Alung memang kondisinya apa tadi vendor yang tidak datang. Itu menurut saya perlu dicontoh sama UP3 lain mungkin yang dilakukan sama teman-teman UP3 Padang tentang kalau misalkan di satu ULP itu zong 2 hari, kita coba alihkan ke ULP yang lain seperti itu. Itu menurut saya juga itu bagus supaya penyegaran juga seperti itu. Nah, untuk dari sisi pendapatan KWH P2TL UP3 Padang di bulan April ya. Bulan April tercapai. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman dari UP3 Padang, dan memang secara kumulatif secara bulanan maupun kumulatif tercapai. Terima kasih. Dan untuk hit rate KWH per harinya naik dari bulan kemarin
naik dari bulan kemarin karena bulan kemarin itu P3 Padang dalam waktu sehari selama 31 hari di bulan Maret itu saving minimal teman-teman itu di 20.000. Tapi untuk bulan April naik jadi 21.000 per harinya saving yang bisa didapatkan. Terima kasih atas peningkatannya dari bulan kemarin dari sisi hit rate-nya. Terima kasih, semoga bisa konsisten. Kalau misalkan konsisten seperti ini mungkin di bulan di bulan-bulan Juni itu target setahun kayaknya udah di tahap habis teman-teman P3 Padang. Tetap semangat Pak Tajri, tetap konsisten. Informasi untuk dari sisi kontrak KHS kita sudah di sisi lockdown, kemarin kita udah pre-unwheezing, mungkin dari prediksi itu di 1 Juli ya, 1 Juli itu udah bergulir nanti kontrak KHS kita, dan juga nanti ada pelatihan juga cara penyusunan kontrak rinci ya, satu kontrak rinci dari wilayah ke pejabat pelaksana di UP3 maupun dari sisi teman-teman UP3 yang lain seperti itu. Terima kasih Pak Tajri atas pencapaiannya. Terima kasih juga atas... Gimana? Sudah ada pemenang. Kemarin baru pre-unwheezing aja. Terus nanti sebentar lagi kita unwheezing. Setelah itu nanti paralel saat unwheezing udah dapat siapa pemenangnya, nanti kita baru ngobrol cara untuk pembuatan dari sisi kontrak rincinya seperti itu ke teman-teman UP3. Karena kebetulan kemarin itu deadline sedikit molor ya dari teman-teman Lakdan, tapi atau paling cepat mungkin ya kalimatnya ya. Mungkin per 1 Juli itu baru bisa rilis kita untuk kontraknya. Seperti itu Pak Tajri informasinya. Terus terima kasih teman-teman P3 Padang. Saya lanjut lagi, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reza berarti. Lanjut Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Solakan tanggapannya dan masukannya. Baik, untuk P3 Padang Pak Terjat, ada lagi tambahan tanggapannya, kami silakan. Terima kasih Pak Reza, saya rasa cukup. Mungkin informasi sedikit buat Pak Solekan untuk kedua kil kita yang di kasus Pariaman, Ali Yusman. Alhamdulillah hari ini mungkin ada penyelesaian pembayaran karena memang secara Ombudsman kan sudah bersaran tentang penyelesaiannya. Mungkin dia ngambil yang cicilan 24 kali. Hari ini kita surati wilayah, mohon bantuannya untuk mengawal ke niaga sehingga kita hanya lampirkan surat dari rekomendasi Ombudsman, tidak melampirkan lagi itu analisa keberatan segala macam. Jadi mohon bantuan nanti kawan wilayah kawan-kawan untuk mengawal ke niaganya. Mudah-mudahan hari ini bisa direalisasi untuk pembayaran dan secara bisa kita pasang hari ini. Untuk cicilannya mungkin dia minta tetap 24 sesuai dengan saran Ombudsman. Ini tuh Pak Solekan sebagai informasi. Terima kasih rekan semua. Terima kasih. Saya terima. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke paparan ketiga dari P3 Bukit Tinggi, kita beri aplaus yang luar biasa untuk pencapaian UP3 Padang. Baik, terima kasih Pak Terjat UP3 Padang. Berikutnya kita lanjut untuk ke sesi paparan yang terakhir dari P3 Bukit Tinggi. Kepada Bu Maisyarah kami persilahkan. Baik. Terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Mungkin langsung saja saya izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Reza, Pak Solekan, terus Pak Tajriet, terus Tata, Pak Kurnia, dan rekan semua yang ada rekan dari P3, Pak Dedi. Baik, langsung saja kami akan sampaikan terkait dengan progres 40X. Oh, sorry, belum diedit, minggu keempat April. Nah, secara tampilan di sini pada prinsipnya khusus untuk LM1 dan 3 itu seperti biasa masih sesuai dengan WO target yang diberikan.
Kemudian lagi untuk LM2 ini alhamdulillah di minggu ini kami bisa merealisasikan pemeriksaan pelanggan besar itu sebesar 4 pelanggan. Namun ada beberapa kendala, dalam hal ini kendala terhadap WO yang diberikan karena tim UP3 ini masih terkonsentrasi di sekitaran Bukit Tinggi, Padang Panjang, Baso, Kututu, Bukit Tinggi khususnya karena kita rencananya setelah Lebaran baru bisa melakukan pemeriksaan ke UP jauh seperti Sipampal, Lubasong, Buskapri. Nah, jadi kalau dia atau kendala prinsipnya tidak ada, hanya saja masih belum bisa dapat rezeki KWA temuan, masih tetap semangat dan kami tetap juga mengoptimalkan dalam hal proses evaluasi dan evaluasi pelanggan yang belum diperiksa. Kemudian khusus untuk LM1 WLP di sini kalau dilihat dari kendala, kalau dilihat juga dari realisasi di minggu keempat, kami mohon maaf belum bisa tercapai. Ada beberapa WLP, hanya 2 WLP dari 7 WLP yang tercapai saat ini. Jadi sementara ini kami setelah lakukan BG session di hari kemarin, Senin kemarin, memang kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan eksekusi di minggu kemarin itu adalah persiapan dan WP juga masih dalam tahap persiapan untuk proses work order langsung ke vendornya. Jadi juga ada beberapa WP masih terkendala di material, tapi kendala maksudnya itu pendistribusiannya, dari sisi stok kita masih ada. Oke, jadi minggu ini sudah kita konfirmasi dan mereka sepakat untuk mengawal untuk Harmed LBKB maupun KRN. Lalu untuk sketch lokasi juga dipersiapkan di lebih awal sehingga nanti tidak ada kendala lokasi-lokasi untuk Harmed LBKB itu susah ditemukan karena dia M2 WLP adalah konsisten untuk mengawal sesuai WO dengan TR-nya. Dari sisi kendala tidak ada, kemudian lagi kan WO sesuai dengan proses billing, pasca billing di akhir bulan kemarin. Lanjut, ini WLP yang tidak tercapai ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 WLP yang belum bisa merealisasikan sesuai target karena kendala-kendala tadi. Masih pelanggan yang yang paling beli token. Jadi kalau tidak pernah beli token, jadi lama kali kita akan menunggu. Ada 4 ya, mohon maaf tidak bisa sesuai target. Kemudian lagi ini LM2, pemeriksaan sangat optimal. Semua pelanggan 3 pas pengukuran langsung bisa dimaksimalkan oleh WLP. Berbarengan dengan minggu kemarin juga kita ada tindak lanjut AMR gagal instan langsung sekaligus pemeliharaan. Lalu untuk LM3 WLP juga saya juga heran kok setiap minggu itu hampir sama semuanya sekitar 17 dan dari pemantauan kami dari 17 pelanggan ada 9 yang lunas dan sisanya masih tahap proses tindak. Namun proses input itu 11. Nah, yang tidak tercapai ini ada 2 pada Panjang Bukit Tinggi. Memang kendalanya dari kepastian terkait dengan temuan, artinya masih ada verifikasi lagi terhadap temuan yang didapat. Kalau WLP Baso di sini tidak ada temuan sama sekali. Secara komitmen tetap mengawal
proses revisit kita, dan alhamdulillah dari lebih kurang sekitar 80-an itu baru kalau nggak salah sekitar hampir 30% sudah ditindaklanjuti revisi, dan kita akan kawal juga proses bongkar ampun. Ini untuk KRN, kami masih belum bisa progress upgrade ya, WLP Simpang 4 dan Bukiti. Kemudian lagi untuk progres KRN penggantian di 2 Delan dan merek Star itu kita masih sangat jauh dari kan saat ini baru sekitar di level 1490. Mudah-mudahan sejalan dengan progres Harmet, IKB, KRN ini bisa kita dioptimalkan lagi. Ini realisasi P2TL, jika dilihat dari khusus minggu kemarin memang ada penurunan dari minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi. Namun jika dilihat dari progres pencapaian bulan April, alhamdulillah kita secara keseluruhan tercapai 109%. Jadi ada 3 WLP masih PR kami untuk bisa maksimal dalam melakukan pencapaian target hingga semester 1 dan akhir tahun nanti. Saya rasa itu saja Pak Reza, Pak Solekan yang bisa kami sampaikan dari UP3 Bukit Tinggi, dan saya kembalikan ke Pak Reza mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mai P3 Bukit Tinggi untuk menyampaikan paparan P3 Bukit Tinggi. Baik, kita menanggapi sedikit terkait LM1. Kalau kita lihat memang ada sedikit penurunan pencapaian dari minggu kemarin. Sebenarnya trennya kemarin itu sudah bagus, namun ini kendalanya terkait dengan kontrak baru atau persiapan dari vendor. Tidak apa-apa, mudah-mudahan saja ini bisa segera di-clearkan, karena mengingatkan untuk minggu depan kita sudah Lebaran, artinya minggu besok itu juga tidak akan optimal juga untuk pencapaian target mingguannya. Itu artinya kalau untuk bulan Mei kita hanya punya waktu 3 hari. Untuk minggu ini cuma 3 hari ini, hari Jumat, kemudian juga 2 minggu di minggu ketiga, minggu keempat nanti. Mungkin mengingatkan saja bagaimana untuk juga bisa nanti bagaimana strateginya atau penekanan ke vendornya untuk pencapaian target mingguan kita atau kumulatif bulannya nanti. Juga nanti ada masa Lebaran yang pastinya pencapaian juga tidak akan maksimal untuk pencapaian penggantian kilometer mingguan ataupun bulanannya. Kemudian juga terima kasih untuk P3 Bukit Tinggi untuk pencapaian end of billing kemarin, memang sudah alhamdulillah 100% dan juga lebih awal kita clearkan. Kemudian kita mengingatkan untuk juga untuk ke depan atau bulan depan nanti untuk mengantisipasi adanya kendala-kendala yang di luar kontrol kita, untuk disiapkan spare beberapa pelanggan per ULP-nya, agar ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeliharaan, artinya harus dideaktivasi, kita sudah punya stok. Jadi untuk pencapaian kita juga tidak ada pengurangan per ULP dan per P3-nya, sehingga pencapaian juga bisa tetap 100%. Mungkin itu saja tanggapan LM1 dari kita. Mungkin kita sebelum ditanggapi sama Bu Mai, kita minta dulu tanggapan dari Pak Solekan terkait dengan LM2-nya. Pada Pak Solekan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Reza. Sedikit mengomentari Bu Mai untuk LM dari UP3 Bukit Tinggi. Tadi sekilas saya tengok untuk di sisi UP3 maupun di sisi ULP semuanya tercapai. Alhamdulillah, terima kasih untuk pencapaiannya minggu keempat di memang betul yang disampaikan oleh Bu Mai secara target untuk bulan April
Dari target 200.000 tercapai di 230-an ribu, si 109% dari sisi bulanan. Jadi full ya, dapat dapat kelebihan, berarti sekitar 20.000 dari target. Namun yang perlu digarisbawahi memang di bulan Januari Februari itu memang kondisinya kurang kenceng gasnya, jadi memang masih ada sesuatu yang harus ditutup seperti itu. Kalau dari sisi pencapaian, setiap bulan itu mengalami kenaikan secara lebih tinggi, terus berbenah sepertinya, dan memang menuju ke arah yang lebih baik, grafiknya naik seperti itu. Pun juga dari sisi hit rate-nya di bulan Januari setiap hari UP3 Bukit Tinggi itu bisa saving sekitar 6,7 ribu kWh. Di Februari 6,9, di Maret sedikit turun di 6,5, namun di April naik tinggi lagi. Jadi per hari di bulan April tuh teman-teman di UP3 Bukit Tinggi bisa saving sekitar 7,8 atau 7.800 kWh. Kalau misalkan ini konsisten, targetnya tidak sesuatu hal tidak mustahil, jadi intinya bisa dicapai dan bisa nanti hijau semuanya. Mungkin yang perlu digarisbawahi betul apa kata Bu Maya tadi, memang lebih ke support ke ULP Simpang 4 sama Lubasung, karena setahu kita dua ULP tersebut ULP yang masih banyak ya. UP3 Bukit Tinggi mungkin Las Vegasnya salah satunya di ULP Lubasung sama ULP Simpang 4. Mungkin kalau misalkan tujuannya sama, mungkin caranya yang perlu dirubah untuk dari sisi pendapatan KW di sisi Lubasung maupun di Simpang 4 seperti itu. Dan terima kasih atas pencapaiannya teman-teman UP3 Bukit Tinggi, Bu Mai. Tetap konsisten. Yang perlu diingatkan lagi, minta tolong Bu, eviden untuk pemeriksaan pelanggan di 53 KPA ke atas diupdate di sisi Google Drive-nya, karena kebetulan barusan ditengok. Sama juga di sisi UP3 Pegum, nanti minta tolong setelah WIG, minta tolong dilengkapi untuk sisi evidennya. Mungkin itu saja, tetap semangat Bu Mai, terima kasih atas pencapaiannya. Saya kembalikan lagi langsung ke Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Baik, terima kasih Bu Mai. Kita langsung saja mintakan kepada Bu Mai. Ada tanggapan terkait yang ditanggapi oleh LM1 dan LM2. Silakan Bu Mai. Baik, terima kasih atas masukan dan supportnya. Kalau dari sisi pertanyaan mungkin ada satu nih sedikit mengganjal terkait dengan aplikasi si Tampan ya. Ini ke pertanyaannya siapa nih Bu Mai? Ke saya atau ke Pak Reza? Itu ke Pak Rudi? Kalau si Tampan kan ke Mas Solekan. Oke, jadi oh iya, boleh Bu. Untuk terima kasih. Insya Allah Lebaran kita bergerak konsentrasi di WLP yang bermasalah. Mungkin bukan bermasalah sih, yang masih pencapaiannya kurang. Lubuk Basung dan Lubuk Sikap, Basung dan Simpang 4 kita konsentrasi di situ untuk pemeriksaan pelanggan besar, karena kemarin juga pemeriksaan pelanggan wilayah itu belum bisa kita maksimalkan. Nah, kemudian lagi terkait dengan masalah si Tampan ini, kawan-kawan ULP juga sempat tanya ini. Kemarin kan kita punya kinerja ikut temuan di AP2T. Temuan di AP2T, kemudian lagi masuk berlanjut ada suruh input di si Tampan dengan pemeriksaannya. Jadi pada waktu awal-awal dulu kita dimintakan untuk input pemeriksaan seluruh pemeriksaan di AP2T juga. Tapi untuk sementara ini dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kami hanya mengawal ULP menginput semua temuan P2TL. Lalu datang lagi si Tampan dengan menginstruksikan untuk input pemeriksaan. Nah, jadi kita mau konfirmasi aja ini dan usul. Jadi kalau bisa yang di si Tampan itu hanya di input pemeriksaan aja ya Pak Solekat ya. Artinya input temuan kita, khusus input temuan tetap di AP2T. Mungkin itu aja. Karena kalau semuanya nanti dia ada 2 kali penginputan. Kali kalau semuanya si Tampan sudah inline dengan AP2T, itu yang kita harapkan betul kalau sekarang ini. Jadi kawan-kawan, ya harapannya kawan-kawan tidak 2 kali kerja untuk mengeksekusi
input pemeriksaan ataupun temuan. Jadi mungkin cukup di Sitampan aja seluruhnya mereka input kan seperti itu. Mohon masukannya kayak itu Pak Slekan. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Kita aslinya satu pemikiran, Bu. Kita satu pemikiran, kita satu ini aslinya, satu apa namanya ya, satu visi, satu sudut pandang lah. Memang betul kalau misalkan Sitampan di input temuan, ini kita bicara tentang temuan ya, belum pemeriksaan. Kalau Sitampan di input temuan, di AP2T juga di input temuan. Nah, fungsi dari dua aplikasi ini memang kebetulan apa namanya berbeda. Aplikasi untuk di sisi AP2T itu memang kondisinya supaya terekor di sisi AP2T, jadi tidak bisa hilang seperti itu, dan itu memang apa namanya untuk perhitungan di sisi kinerja seperti itu. Nah, untuk dari sisi Sitampan itu aslinya diperuntukkan untuk di sisi paskanya atau ke arah admin P2TL, dalam hal ini teman-teman PL aslinya. Namun aslinya Sitampan ini bertujuan untuk mempermudah dari sisi teman-teman untuk bisa memantau pelanggan ini sudah dieksekusi atau belum, seperti itu. Ini aslinya mempermudah kalau misalkan kita tengok. Pun kita memang beneran betul Bu berbenah beberapa titik yang merepotkan ya, atau mungkin optimalisasi dari keefisienan penggunaan Sitampan ini sedang dalam proses update. Namun untuk sementara, karena kebetulan kemarin dari Reksumkal pun menanyakan tentang aplikasi yang dipakai di setiap UIW tentang P2TL maupun PJU seperti itu. Nah, dengan hal tersebut, maka kita dituntut untuk bisa memberikan aplikasi apa yang dipakai di setiap UIW seperti itu, Bu. Jadi daripada kita create suatu hal yang baru, aplikasi yang baru yang notabene memang harus create dari awal, makanya kita coba kembangkan di sisi Sitampan ini. Memang kalau misalkan dilihat dari awalnya bisa dibilang tanda kutip merepotkan, tapi nanti kita akan melakukan update di mana arahnya nanti tidak seperti itu gitu Bu. Nah, untuk di sisi apa yang disampaikan Bu Mai tadi atau usulnya kita tanggung dulu, nanti kita coba masuk ngobrolin pribadi 4 mata ke Audi gimana bagusnya, pun dari sisi pemeriksaan maupun temuan seperti itu untuk dari sisi penilaian kinerja di sisi teman-teman UP maupun UP3. Nah, untuk dari sisi Sitampan sedikit informasi Bu. Sekarang sedang proses updating dan hari Jumat nanti kita ada sosialisasi, dan juga memang ada beberapa teman-teman dari ULP sudah menanyakan ke saya pribadi tentang user password dari sisi Sitampan, karena kebetulan memang sudah setahun lebih ya Sitampan ini vakum tidak digunakan, namun kita coba reborn dan kita coba packing atau kemas lagi yang lebih user friendly dan lebih lebih mudah untuk dieksekusi seperti itu Bu. Jadi minta tolong kerjasamanya dan juga masukan yang lain seperti itu. Terima kasih Bu Mai atas kritik dan sarannya dan juga masukannya. Kita satu pemikiran Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Solekan atas masukannya. Kita udah terbayang tuh. Artinya nanti mungkin kita akan menunggu tindak lanjut fixnya di hari Jumat ya, kalau jadi untuk sosialisasi ya. Jadi kawan-kawan tetap kita kawal untuk bergerak mulai melaksanakan input Sitampan. Apakah itu nanti pemeriksaan atau pertemuan, itu nanti mungkin kita tunggu fixnya sambil jalan ya. Yang pasti saat ini karena ini terkait dengan kinerja ULP, maka kawan-kawan ULP masih tetap terkonsentrasi maksimal ke input di AP2T dulu. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin dari kami. Silakan terbalik ini ya. Baik, Pak Reza silakan. Baik, terima kasih Pak Solekan dan Bu Mai atas tanggapannya. Baik, sebelum ditutup sama Bu Mai, kita beri aplaus dulu untuk pencapaian UP3 Bukit Tinggi. Baik, terima kasih UP3 Bukit Tinggi. Silakan ditutup dulu Bu Mai. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dan masukan serta supportnya. Mudah-mudahan
walaupun minggu besok belum maksimal, ada hari yang terpakai untuk kita berlebaran, tapi mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat untuk mengawal setiap LM-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Mai. Baik, mengingat kalau kita lihat remaining waktunya tinggal 2 menit. Baik, dengan berakhirnya paparan dari P3 Bukit Tinggi berarti tuntas sudah kegiatan WG di Exusud kita siang hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah kita dengan alhamdulillahirabbil-alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan WG kita siang hari ini. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ucapan selama kegiatan. Kita akhiri dengan alhamdulillah amin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.